Sejak dahulu, manusia telah mencoba berbagai cara untuk meringankan rasa sakit dan mengobati berbagai penyakit. Tak seperti saat ini di mana berbagai obat dan prosedur harus memiliki jaminan keamanan untuk digunakan pada manusia. Pengobatan pada zaman dulu bahkan jauh dari kata aman. Banyak kesalahan dan pilihan brutal dibuat dalam prosedur medis yang lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kebaikan. Meskipun jelas-jelas berbahaya, tetapi banyak prosedur medis pada zaman dulu tetap diikuti oleh banyak orang. Di sini telah dikumpulkan dari berbagai sumber beberapa prosedur medis yang mengerikan dilakukan orang zaman dulu. Yang pertama adalah mengeluarkan darah. Selama ribuan tahun, para praktisi medis kuno memiliki keyakinan bahwa penyakit merupakan akibat dari darah yang buruk. Dijelaskan dalam halaman histori, dokter yang berpengaruh pada zaman dulu seperti Hippocrates dan Galen menyatakan bahwa tubuh manusia memiliki 4 zat dasar, yaitu empedu kuning, empedu hitam, dahak, dan darah. Ini semua perlu dijaga keseimbangannya untuk menjaga kesehatan. Atas dasar pemikiran tersebut, orang yang sakit pada zaman dulu kerap didiagnosis dengan kelebihan darah. Untuk mengembalikan keharmonisan tubuh, dokter akan memotong pembuluh darah agar darah dapat mengalir keluar. Terkadang mereka menggunakan lintah untuk menyedot darah langsung dari kulit. Prosedur medis semacam ini tentu saja dapat dengan mudah mengakibatkan kematian karena kehilangan darah. Tetapi praktik ini terus bertahan hingga abad ke-19. Yang kedua adalah listrik untuk mengobati impoten. Dilansir halaman online Nursing Degrees, pada akhir abad ke-19, praktisi medis gencar menjajakan perangkat unik yang diklaim mampu menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya impotensi pada laki-laki. Pencipta alat percaya bahwa listrik dapat membawa energi tertentu ke dalam tubuh manusia, sehingga dapat memberikan keajaiban bagi laki-laki dengan impotensi. Alat berenergi listrik ini dirancang untuk mengejutkan bagian tubuh yang lemah agar kembali normal melalui aplikasi arus listrik. Selain menyakitkan, tentu saja tak ada bukti efektivitas dari alat ini. Yang ketiga adalah mengobati sipilis dengan malaria. Alih-alih mengobati penyakit dengan obat, ada juga orang yang berpikir untuk mengobati satu penyakit dengan penyakit lainnya, bahkan yang lebih mematikan. Dikutip dari halaman Healthline, seorang dokter Austria, Julius Wagner Chorek, pada 1920-an menemukan bahwa demam yang disebabkan oleh malaria dapat membantu mengobati sipilis. Dia bahkan memenangkan hadiah Nobel untuk hal ini. Namun mengingat fakta bahwa malaria adalah membunuh, sejumlah besar pasien meninggal selama prosedur pengobatan. Karena alasan ini, dokter pada umumnya tidak menggunakan metode ini. Yang keempat adalah paru-paru besi untuk membantu pasien polio bernapas. Polio pernah menjadi epidemik yang menghancurkan hidup banyak orang sebelum vaksin ditemukan. Polio menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti di abad ke-20. Pada waktu itu, salah satu metode paling efektif untuk menyelamatkan nyawa orang yang terinfeksi polio adalah sebuah kabinet yang dijuluki Iron Lungs atau paru-paru besi. Dijelaskan dalam halaman Board Panda, kala itu penderita polio yang tak dapat bernapas karena otot dada mereka lumpuh akan dimasukkan ke dalam lemari besar yang terbuat dari logam selama berminggu-minggu atau bahkan seumur hidup. Meskipun berhasil menyelamatkan ribuan nyawa, tapi bisa dibayangkan bagaimana rasanya harus hidup di dalam kabinet hanya untuk bisa bernapas. Yang kelima adalah trepanasi, salah satu bentuk operasi tertua umat manusia. Sudah ada sejak 7.000 tahun lalu dan juga merupakan salah satu yang paling mengerikan. Kala itu peradaban di seluruh dunia pernah melakukan trepanasi. Ini merupakan praktik membuat lubang di tengkorak sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit. Menurut histori, para peneliti berspekulasi bahwa trepanasi mungkin merupakan ritual untuk melepaskan roh jahat yang diyakini merasuki orang sakit. Yang lain berpendapat bahwa trepanasi dimaksudkan untuk mengobati epilepsi, sakit kepala, abses, dan pembekuan darah. Apapun itu, jelas saja praktek ini menyakitkan dan berbahaya. Yang keenam adalah lobotomi, mirip dengan trepanasi. Lobotomi melibatkan penyisipan objek panjang ke dalam kepala. Lobotomi berasal dari bahasa Yunani, lobos dan tomos, yang masing-masing berarti lobus dan irisan. Dirangkum dari halaman online Nursing Degrees, lobotomi melibatkan penyisipan alat panjang melalui rongga mata ke dalam korteks prefrontal otak. Saat alat berada di tempat yang tepat, ujung yang menonjol dipukul dengan palu.
Praktek ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kesehatan mental, namun kenyataannya justru menyebabkan lebih banyak masalah, bahkan menjadi kesalahan medis paling kejam yang pernah ada. Yang ketujuh adalah tinggal di dalam tubuh bangkai paus untuk menyembuhkan rematik. Pada abad ke-19, pengobatan baru untuk rematik diperkenalkan di pantai selatan Australia. Pengobatan ini melibatkan bangkai paus yang membusuk. Menurut halaman Bird Panda, kala itu orang-orang meyakini bahwa diam di dalam tubuh paus yang mati selama 30 jam akan mampu menyembuhkan nyeri sendi hingga 12 bulan. Jelas tak ada bukti ilmiah yang mendukung anggapan ini. Meskipun begitu, orang-orang dengan rematik yang sudah putus asa akan mencoba cara ini. Ada saja memang prosedur medis pada zaman dahulu. Alih-alih menyembuhkan penyakit, ini justru seringkali menimbulkan lebih banyak masalah. Setelah membaca informasi ini, harapannya kita jadi lebih menghargai pengobatan modern pada saat ini yang sudah melalui banyak tahap pengujian dan teruji efektivitas serta keamanannya. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.